Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Fathur Reza, yaitu langsung saja biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Saya mau langsung ke materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama itu ada strategi logistik. Nah, jadi strategi logistik itu fokus pada pengelolaan arus barang masuk dan keluar. Nah, di sini tuh ada sentralisasi logistik. Nah, pembuatan satu kelompok logistik di kantor pusat untuk menggabungkan seluruh volume pengiriman dari berbagai unit bisnis. Tujuannya adalah memperoleh tarif untuk pengiriman yang lebih baik. Ada juga contoh kasusnya itu seperti perusahaan Marriott dan Georgia Pacific menggunakan pendekatan ini untuk mengurangi biaya logistik dan memperkuat diferensiasinya. Lalu yang selanjutnya itu ada outsourcing logistik. Nah, di outsourcing logistik itu mengandalkan penyediaan pihak ketiga untuk efisiensi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan juga memungkinkan perusahaan fokus pada aktivitas-aktivitas inti. Lalu yang selanjutnya itu ada pemanfaatan internet dan teknologi. Nah, teknologi digital ini seperti pelacakan real time merevolusi logistik. Ada contohnya juga seperti Amazon. Amazon itu menjadi pemimpin industri dengan inovasi seperti Someday Delivery dan juga ada One Horse Delivery. Nah, yang menaikkan standar ekspektasi pelanggan global. Lalu yang kedua itu ada bagian strategi HRM. Nah, di bagian strategi HRM ini menentukan jenis tenaga kerja yang direkrut, low skill atau high skill. Nah, jadi strategi HRM ini fokus pada pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan beberapa poin kunci. Yang pertama itu ada misalnya pemilihan jenis tenaga kerja. Nah, perusahaan itu harus memilih antara karyawan berkemampuan rendah dengan gaji rendah, cocok untuk didiferensiasi seperti industri fast food, atau karyawan yang terampil dan terlatih silang, cocok untuk inovasi seperti tim teknologi. Lalu ada juga tim kerja mandiri. Nah, jadi tim kerja mandiri atau self management team. Nah, jadi model tim ini telah terbukti meningkatkan kualitas dan produktivitas serta meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan. Pekerjaan yang semakin kompleks lebih cocok diselesaikan melalui kerja tim daripada pekerjaan individu. Lalu selanjutnya itu ada penilaian kinerja 360 derajat. Nah, digunakan oleh perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi kualitas. Nah, evaluasi diperoleh dari masukan bawahan, rekan kerja, dari atasan, atau menjamin hasil agar lebih objektif dan menyeluruh. Lalu selanjutnya itu ada keragaman tenaga kerja atau workforce diversity. Nah, keragaman telah terbukti menjadi keunggulan kompetitif, terutama dalam strategi pertumbuhan. Contohnya itu ada Avon, berhasil menghidupkan kembali pasar inner city melalui penunjukan manajer Afrika ke Amerika dan Hispanik yang memahami pasar lokal. Lalu di bagian selanjutnya itu ada strategi teknologi informasi. Nah, di bagian strategi teknologi informasi ini atau TI telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi yang pertama itu TI menjadi keunggulan. Jadi kayak Fitdesk adalah pelapor yang menggunakan TI sebagai strategi bisnis dengan memperkenalkan layanan pelacakan paket secara online. Strategi ini meningkatkan layanan dan memaksa pesaing untuk mengikuti. Nah, lalu selanjutnya itu ada internet global dan follow the sun. Jadi internet global dan follow the sun itu penerapan strategi TI memungkinkan konsep kerja follow the sun di mana pekerjaan dialihkan antar negara sesuai zona waktu sehingga pekerjaan dapat berlangsung 24 jam tanpa shift malam. Lalu ada juga di bagian outsourcing dan offshoring. Nah, di bagian ini tuh yang pertama itu ada outsourcing. Outsourcing itu adalah pengalihan aktivitas internal ke pihak eksternal untuk efisiensi atau fokus pada aktivitas inti. Nah, contohnya itu seperti Boeing meng-outsourcing hingga 7% komponen pesawat 787 Dreamliner. Lalu yang selanjutnya itu ada offshoring.
Offshoring itu melibatkan juga outsourcing ke negara lain yang memiliki tenaga kerja yang biayanya itu rendah seperti di India, Cina dan juga di di Filipina. Lalu yang ketiga itu ada risiko yang signifikan. Outsourcing dan offshoring itu memiliki risiko termasuk hilangnya kontrol, salah memilih vendor, kontrak yang buruk dan biaya tersembunyi. Banyak proyek gagal memberikan penghematan yang diharapkan. Lalu di bagian yang selanjutnya itu ada metric outsourcing. Nah, metric outsourcing ini adalah panduan untuk keputusan strategi outsourcing. Keputusan didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama itu ada nilai tambah aktivitas terhadap produk atau jasa. Lalu yang kedua itu ada potensi aktivitas dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, jadi di sini itu ada nilai tambahnya. Misalnya nilai tambah rendah, maka potensi kompetitif juga akan rendah. Strategi keputusan outsourcing maka penuh. Lalu jika nilai tambahnya tinggi, maka potensi keputusan rendah. Terus strategi keputusan kontrak jangka panjang dengan vendor terpercaya. Lalu jika nilai tambahnya rendah, terus juga potensi kompetitifnya tinggi, maka strategi keputusannya itu integrasi vertikal bertahap, misalnya seperti bertahankan sebagian. Lalu jika nilai tambahnya tinggi dan potensi kompetitifnya tinggi, maka strategi keputusannya yaitu integrasi vertikal penuh dikerjakan internal. Prinsip kunci ini, aktivitas ini tidak boleh di outsourcing karena aktivitas tersebut adalah sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu di bagian selanjutnya itu ada strategi yang harus dihindari. Nah, di bagian sini itu ada beberapa strategi yang terkesan sangat logis namun berbahaya. Contoh yang pertama itu ada mengikuti pemimpin industri. Nah, jadi kita itu hanya berfokus pada mengajar pesaing, membuat perusahaan gagal melibatkan perubahan pasar. Contohnya itu seperti Fujitsu, terlalu fokus pada IBM hingga gagal melihat industri main game sudah kadaluarsa. Lalu yang selanjutnya itu ada mencari home run kedua atau mencari kesuksesan besar kedua ya. Nah, mencoba menemukan produk super baru setelah sukses besar. Jadi contohnya itu seperti ada Polaroid. Nah, jadi Polaroid itu gagal mengembangkan kamera instan baru karena pasar tidak membutuhkannya. Lalu yang ketiga itu ada perlombaan senjata atau perang harga. Nah, itu tuh kurang strategi agresif yang tidak berkelanjutan, seringkali menghancurkan industri karena tidak efektif bagi perusahaan. Contohnya itu seperti maskapai seperti Pan Am dan TWA bangkrut akibat strategi yang agresif ini. Lalu selanjutnya itu ada mengejar terlalu banyak peluang sekaligus, akuisisi tanpa fokus strategi. Jadi contohnya itu seperti Yahoo yang banyak mengakuisisi namun tidak menghasilkan pertumbuhan. Selanjutnya itu ada escalation of commitment, strategi tangan kalah, yaitu mempertahankan strategi yang gagal hanya karena sudah terlanjur berinvestasi besar. Contohnya itu seperti BlackBerry. BB itu gagal beradaptasi dengan era smartphone layar sentuh meskipun tanpa pasar sudah jelas. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sedikit kesimpulannya dulu dari saya. Pengelolaan logistik, SDM dan IT secara strategis adalah kunci efisiensi. Namun keputusan yang paling krusial itu adalah memahami matriks outsourcing dan menghindari 5 strategi berbahaya yang tadi itu. Hanya dengan fokus pada aktivitas inti dan adaptasi pasar, keunggulan kompetitif jangka panjang dan dipertahankan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.